Halo guys, selamat datang di podcast Nolep. Kali ini gue mau bahas apa ya? Kali ini sih sebenarnya gue pengen, gak tau sih, kita lihat aja ntar kita mau bahas apa ya gitu. Sebenarnya gue pengen collab sih. Kalau misalkan nanti ada kesempatan sama temen gue pengen collab gitu sama temen gue. Kita nge-podcast bareng dan rencananya sih kita pengen ngomongin soal kehidupan kayak gimana, karena kebetulan dia tuh temen SMP gue. Dia ngerti banget mungkin kayak soal kehidupan dan lainnya gitu ya, menurut gue sendiri gitu ya. Gitu sih rencananya, pengen ngajak collab dia, tapi sampai dari apa ya namanya, dari sebelum dari zaman kapan ya, dari zaman sebelum ada pandemi sampai sekarang gue belum ketemu lagi sama dia. Makanya wah gila, gue kangen banget sih sama dia. Dan apa ya, semoga aja nanti kita bisa collab ya, amin. Soalnya gue juga emang agak-agak ini sih, gue juga agak-agak bingung gitu, soalnya mau ketemuan juga emang rada susah. Soalnya sekarang dia juga kayak lagi sibuk ngurusin bisnisnya dia, bisnis distro gitu ya. Kalau gue kan ntar magang nih ya kan, jadi ya pasti bakal agak-agak ribet lah ya, sambil magang sambil ngerjain laporan. Lo bayangin aja, laporannya tuh kayak udah bikin PKM, kayak iya, kayak bikin PKM gitu. Jadi gimana ya, pasti bakal agak apa sih namanya, agak-agak sulit sih. Tapi ya udahlah gitu, sambil dikerjain sambil bekerja gitu di sana, sambil kumpulin data. Pokoknya sepinter-pinternya kita aja kali ya. Moga aja gue bisa sih, walaupun emang agak gentar, tapi oke, let's do it gitu. Gitu sih. Terus juga apalagi ya, itu sih paling tentang PKM. Bukan PKM sih sebenarnya, ya laporan laporan magang gue yang isinya tuh kayak PKM, kayak harus ngurusin bab satu, bab 2. Sedangkan gue sendiri nggak terlalu bisa buat nyusun kata-katanya, dan gue nggak tahu apa ngebahasnya itu mau kayak gimana gitu. Gue masih belum ada bahan, karena ya magang gue juga hari Kamis sih sebenarnya. Hari Kamis gue mulai magang, dan nanti pas gue magang itu bakal dipencar gitu tempatnya, di katanya ada yang di Sukaraja gitu, jadi nggak di Bukit Barosnya, enggak. Nah dari situ gue mikir, aduh ntar gue naik pakai apa gitu kan. Iya sih, gue dianterin, adalah AA gue gitu dianterin. Tapi sekarang gue lagi rada-rada maju mundur nih gitu, pengen minta anterin dia. Kenapa ya? Karena AA gue ini kebetulan lagi apa ya namanya, bisa dibilang lagi panic attack sih, gara-gara dia mimpi buruk. Terus pas bangun dia bener-bener cemas banget kan. Dari situ gue kayak, aduh gue kayaknya mau minta anterin juga gimana, dianya lagi nggak baik-baik saja gitu. Gue mikir lagi lah, akhirnya puter otak, apa sih buat apa ya namanya, buat minta anterin. Tapi ya gimana gitu, dianya aja lagi nggak baik-baik aja. Jadi gue sebenarnya nggak mau ganggu dia gitu, takutnya kan dia kayak masih cemas gitu. Soalnya kan gue pernah banget eh, apa ya namanya, panic attack. Gue pernah anjir, gara-gara eh, dari 2 PPT itu ada apa sih, kayak 8 slide gitu. Jadi dari 2 PPT itu gue harus nguasain materi 8 slide, belum lagi waktu itu sama PKM. Lo bayangin aja itu gue, aduh gimana ya, gue panic attack langsung gila. Terus langsung kayak demam gitu, padahal nggak demam. Terus abis itu gimana ya, gini ya, gue bagi yang belum ngerasain panic attack, gue jelasin dulu ya panic attack kayak gimana. Jadi gini, panic attack itu yang gue rasain waktu itu sih ekstrim banget sih, gila. Itu sebenarnya hampir semingguan gitu sih gue panic attack, tapi rasanya tuh nggak enak banget, sumpah bener nggak enak banget. Lo nggak bisa tenang anjir. Lo nih misalkan lo rebahan deh, kan enak tuh tinggal tidur doang. Panic attack nggak bisa cuy, lo tidur dikit aja lo langsung mimpi buruk, padahal itu tuh cuma tidur tiduran atau tidur siang gitu. Aduh sumpah itu ganggu banget sih. Terus kayak lo masih panik gitu ya, pokoknya gimana ya, ya pokoknya kayak gejalanya tuh
lo kayak ngerasa demam tapi sebenarnya lo nggak kenapa-napa, lo fine fine aja, tapi kayak rasanya lo tuh kayak mau mual, terus kayak kerasa demam padahal lo nggak kenapa-napa sama sekali, tapi lo ngerasa itu tuh bikin lo apa ya, bikin lo kayak sakit gitu. Nah kayak gitu panic attack guys. Nah kayaknya si Atu ngerasain itu juga, jadi karena gue pernah ngerasain panic attack gitu kan, cemas banget waktu itu. eh Apa ya, akhirnya gue si A tuh ngasih ini sih, ngasih kayak apa sih, kayak video dah, video diari Pengsi kan. Dia tuh sering banget ngebahas tentang apa sih, mental disorder gitu, kayak anxiety atau bipolar dan panic attack juga ada. Terus Kizo juga ada, pokoknya yang berhubungan dengan mental disorder gitu. Nah gue tuh dari sekarang ya gimana ya, jadi sekarang-sekarang itu gue emang sering lihat channelnya dia sih, dan gue paham banget karena gue pernah ngerasain panic attack itu tuh rasanya nggak tenang banget. Lu gimana ya, rasanya tuh kayak hidup tuh diteror dan lu nggak bisa tenang anjir. Gimana ya, ya kalau gue sih waktu itu nenangin dirinya dengan apa ya, kan emang panik gitu ya, apa sih bawaannya emang panik gitu ya, namanya juga panic attack. Kalau gue sih cara nenanginnya kayak, kebetulan kan di rumah gue itu ada rumput ya, ada rumput-rumput luas gitu kan, jadi gue sambil keluar ngerjain tugas sambil lihat rumput, lumayan sih agak worth it. Dan terus juga kebetulan cuacanya cerah gitu, jadi itu sangat mendukung gue gitu sih buat ngilangin rasa apa ya, panic attack gue. Bener-bener gue bener-bener pakai usaha banget buat ngilangin panic attacknya, kayak misalnya apa ya namanya, gue nyari tempat yang tenang, nyari tempat yang bikin relax. Terus juga kayak gue menghindari tempat-tempat gelap, karena kalau misalkan gue ada di tempat gelap itu justru panic attack gue malah semakin menjadi, dan gue malah semakin trauma gitu untuk ada di situ. Jadi waktu gue panic attack gara-gara tugas waktu itu ya, udah mah bikin PKM waktu itu, bikin PKM sama harus nguasain 8 slide PPT di dalam dua apa tuh namanya ya, di dalam dua PPT gitu. Kan kaget ya gue gitu, sampai akhirnya gue panik attack kan. Ya akhirnya dari situ gue ya gitu kayak nenangin diri gitu. Itu benar-benar pakai usaha banget sih. Kalau misalkan gue kena lagi nggak tahu sih, karena gue baru aja sekali gitu kena, dan itu benar-benar ganggu banget. Gue bener-bener hidup gue nggak tenang anjir, kayak lo tidur aja mimpi buruk terus, jadi nggak bisa tidur tuh tenang gitu. Lo mau lo tidur siang, mau lo eh, tidur malam, itu tuh pasti lo mimpi buruk. Pokoknya setiap lo pejamin mata terus lo mau relax gitu tidur, malah mimpi buruk ujung-ujungnya gitu. Kayak gitu sih. Apa sih, panic attack itu bener-bener bikin nggak tenang banget. Terus kayak gue waktu itu terlalu worry banget sama minggu depan gitu ya, takutnya waktunya nggak cukup buat nguasain PPT 8 slide waktu itu. Gue panik dong, panik attack, sampai akhirnya gue kayak bener-bener nggak bisa tidur gara-gara mimpi buruk terus tiap bangun tidur. Kayak gitu sih. Dan salah satu mimpi buruk gue waktu itu adalah kelanjutan dari film Ratu Ilmu Hitam. Serem gak sih lo? Itu salah satu mimpi buruk gue anjir, lanjutannya loh. Gila, lo tau kan bioskop ini, film bioskop yang Ratu Ilmu Hitam itu belum ada lanjutannya kan. Nah gue udah mimpi lanjutannya anjing. Aduh ya ampun, aduh gitu dah pokoknya. Gila, itu salah satu mimpinya. Ada sih mimpi yang lain cuma gue lupa lagi, cuma salah satu itu bener-bener ganggu banget. Makanya sekarang mah gitu cara gue ngehandle panic attack, jadi kayak sebelum gue panik, gue pikir dulu nih gitu, kayak gue pasrah sih sekarang, kayak oke lah gue pasrah aja. Terus habis itu cara ngehandle nya lagi gue apa lagi ya, gue tuh selain pasrah gue juga kayak ya udahlah terima aja gitu, pasrahin aja udah, mau hasilnya kayak gimana pun ya udahlah, namanya juga manusia nggak bisa maksa gitu kan. Waktu itu soalnya aku kayak aduh aku harus bisa gimana nih gitu, kayak terlalu panik gitu.
Terus kayak sekarang udah tahu gitu caranya, oh ternyata caranya berarti gue harus pasrah aja udah gitu, tapi sambil usaha gitu. Yang penting perasaan kita mah pasrah aja, hasilnya gimana nanti gitu. Karena gue waktu panic attack tuh terlalu terpaku sama hasilnya gitu, takut ntar hasilnya gagal atau gimana gitu. Tapi apa ya namanya, sekarang gue udah paham sih gimana cara ngontrolnya. Kayak ya udah dah, hasilnya gimana nanti aja, yang penting gue usaha gitu kan. Tapi usaha juga emang sambil diniatin dan lain-lain, cuman perasaannya sih yang lebih ini. Jadi kayak perasaannya udah lu terima aja gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya untuk nenangin panic attack. Jadi sebelum lo kena attack gitu, lo kayak nggak usah worry lah gitu. Ya lo pasrah aja udah, lo pasrah, tapi lo sambil apa ya namanya, Em, sambil lo kerjain, lo berusaha dulu aja dah semampunya. Kalau hasil gimana nanti, dah gimana performa gimana nanti, lo siapin dulu aja sekarang gitu. Gak usah panik dulu lah gitu, kalau panik malah jadi makin runyam gitu. Kayak gitu sih, gue sekarang udah ngerti gitu cara buat ngadepinnya panic attack tuh kayak gimana. Tapi sumpah sih kalau buat nyembuhin panic attack itu bener-bener susah banget. Gue sampai nanya ke teman-teman gue yang anak TI ya, atau IT lah ya, mereka kan pasti udah sering banget bergumul dengan apa ya, dengan rasa-rasa itu kayak panic attack dan lain-lain gitu. Pasti mereka udah sering banget bergumul dengan rasa-rasa itu gitu ya. Makanya saat itu gue kayak tanya ke teman gue gitu, tanya ke teman gue caranya gimana sih gitu kan. Ternyata kuncinya tuh satu, pasrah udah, pasrah aja. Jadi lu sebelum lo panik, sebelum lo kayak aduh ntar gimana, aduh itu gimana, udah pasrah aja udah gitu kan. Ya udah gitu. Makanya sekarang gue bener-bener kayak mentingin banget mental health. Kenapa? Karena gue pikir kayak, coy, mental lo itu, maksudnya kayak kesehatan mental itu jauh lebih penting daripada akademik. Gue setuju banget. Gue setuju karena apa ya, mental itu kalau misalkan udah kena, lo kena tugas juga runyam cuy, nggak bakal maksimal. Lo nggak bakal bisa ngerjain tugas kalau lo udah kena mental disorder. Lo nggak bisa ngerjain tugas gitu. Jadi makanya kayak nggak masalah lah kalau gua misalnya harus ngulang atau segala macam, nggak masalah, yang penting mental gue sehat gitu. Gue selalu mengedepankan itu sih gitu, karena kalau misalkan mental gue kenapa-napa ya gue nggak bakal bisa maju-maju gitu. Gue bakal stuck terus di sana, dan gue gimana ya, kayak gue bakal susah untuk melakukan hal yang gue suka gitu. Jadi yang penting tuh mental gue tuh nggak kenapa-napa. Kalau misalkan mental orang udah kenapa-napa, itu pasti buat dia melakukan tantangan yang lebih neken lagi, itu bakal ngaruh banget ke mentalnya dia gitu. Jadi apa ya, mulai sekarang gitu ya, mulai sekarang pasti kalau misalkan udah ada eh, apa panic attack, kalau ya kayak gitu, kalau misalkan udah berhubungan sama mental, udah dah, gue ini aja dah gitu, kayak rebahan atau enggak kayak nenangin diri lah, sekadar kayak nyari inspirasi dan lain-lain gitu. Benar-benar gue kayak pentingin banget kesehatan mental daripada akademik. Karena akademik tuh ya kalau misalkan gimana ya, iya yeah, jadi kayak nggak terlalu inilah gitu, doesn't matter sih kalau kata gue. Emang sih penting juga kuliah, emang penting, cuman lebih tepatnya ya gimana ya, ya gitu. Jadi kayak ya mental lo siapa, ya kalau mental lo kan lo sendiri ngerasain gitu kan. Kalau misalkan akademik kan lebih ke eksternal kali ya, ya kayak gitu. Terus ya kalau misalkan mental kan lo sendiri yang harus bisa handle. Jadi apa ya namanya, jadi gimana ya, kalau akademik kan lebih gimana ya, gimana sih gue jelasinnya anjir, gitu dah pokoknya ya. Intinya ya mental health itu lebih penting daripada akademik. Itu bener-bener gue tekanin banget, sumpah. Makanya sekarang kalau gue misalnya ngerjain apa-apa ini, udah pasrah aja. Mau misalkan gue ngulang tahun depan misalnya matkul gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting mental gue sehat. Gak masalah, gue mau misalkan orang lebih duluan dari gue juga nggak masalah, yang penting mental gue sehat. Karena ya gimana ya, kalau misalkan mental gue sehat ya mau ngejalanin apapun juga gampang. Tapi kalau misalkan mental udah keserang, lo mau ngelakuin apapun juga bakal berat dan susah banget. Bener-bener butuh perjuangan, apalagi kalau misalkan lo ada masalah di mental health kayak gitu sih.
Ini bagi orang yang mungkin pernah ngerasain panic attack, atau mungkin buat kalian yang apa ya namanya, buat kalian yang memang agak worry gitu ya untuk mengerjakan sesuatu yang memang kalian belum pernah kerjakan sebelumnya. Udah gak apa-apa, pasrah aja, beneran dah, beneran pasrah. Ini saran gue gitu, emang itu satu-satunya gitu. Karena ya daripada mental lo kenapa-napa, karena gue waktu nenangin panic attack gue aja bener-bener butuh perjuangan banget, sumpah. Nyari tempat-tempat yang bikin tenang, dan itu pun gak cukup. Itu tuh harus dilakukan selama beberapa hari berturut-turut. Tapi untungnya eh, panic attack gue itu cuman semingguan doang sih beresnya gitu waktu itu. Jadi apa ya namanya, jadi ya nggak terlalu lama lah gitu untuk gue nenangin diri gue gitu. Waktu itu sih emang cuma 4 hari, cuman bener-bener nggak tenang banget, kayak lo mimpi buruk gitu. Lo mimpi buruk setiap malam, bayangin lo tidur dikit aja udah mimpi buruk gitu, kayak gitu sih. Tapi akhirnya disuruh karena sama teman gue gitu, disuruh baca doa tidur, bener, gak mimpi buruk cuy, buset, kaget gue. Ya udah dah, akhirnya terapi gue selanjutnya itu deketin diri sama Allah akhirnya. Tapi worth it loh sumpah. Makanya buat yang kena gitu ya, buat yang kena panic attack, kalau misalkan cara gue ya itu salah satunya, pasarin aja sama yang di atas gitu. Pokoknya gimana pun caranya lo juga sambil usaha gitu, usaha untuk apa sih namanya, untuk menenangin diri lo. Kalau misalkan udah terlanjur keserang nih, ya lo tenangin diri lo ke tempat-tempat yang lebih tenang. Dan itu pun sebenarnya nggak cukup sih, butuh beberapa hari untuk bisa menghilangkan panic attack itu. Karena kalau dari pengalaman gue sendiri sih, untuk ngilangin panic attack tuh lumayan sulit ya, nggak bisa sehari langsung tenang gitu aja cuy. Lo butuh waktu ya, kalau gue sih kurang dari seminggu ya untuk apa sih namanya, untuk ngilangin panic attack gue. Karena gue pernah ke attack dan sumpah rasanya anjay, nggak tenang hidup itu, sumpah. Berasa kayak lo mau gini susah, mau begitu susah, mau ngerjain tugas susah gitu, mau ngapain susah gitu. Karena mungkin emang gue baru pertama kali ya waktu itu, jadi gue keserang aja gitu waktu itu. Jadi bener-bener pengalaman berharga banget buat gue. Dan gue cari tahu di YouTube panic attack itu kayak gimana dan lain-lain. Jadi gue sekarang lebih aware gitu sama mental health gitu. Kayak misalkan gue ngeliat channelnya Diary Pengsi, gue bener-bener belajar banget gitu dari channel itu. Kalau misalnya cara ngilangin panic attack gimana, anxiety disorder dan lain-lain, gue bener-bener belajar banget dari channel itu. Dan sekarang gue jadi lebih aware sama mental health. Jadi kalau misalkan nanti ada teman gue misalnya gitu ya, yang tiba-tiba kena panic attack atau semacamnya, gue jadi bisa tahu cara nanginnya gimana gitu sih. Tapi so far gue belum belum nemu temen yang kena panic attack sih. Cuman ya gue waspada aja gitu, apalagi kan gue juga ngambil fokus SDM gitu ya, sumber daya manusia, cie. Jadi gue bener-bener apa ya namanya, bener-bener care banget lah sama mental health ini. Dan sambil belajar juga gitu tentang apa ya namanya, psikologi manusia gitu, cie. Gitu sih, gue sangat tertarik sebenarnya dengan dunia psikologi. Terus juga SDM juga, SDM kan emang apa ya namanya, neliti tentang manusia atau enggak gimana caranya nyari sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Dan itu tuh gak hanya nyari aja, tapi kita juga tanam, terus juga kita training orang-orangnya gitu, biar gimana caranya supaya mereka performanya bisa bagus di perusahaan gitu misalnya, kayak gitu sih. Jadi gue bener-bener kayak pengen memperdalam tentang SDM, apalagi sekarang gue kan ada magang ya, ada magang di apa tuh namanya ya, di Bukit Baros ya, di sana. Jadi apa ya namanya, jadi gue sangat-sangat apa ya namanya, pengen menelusuri gitu ya lebih jauh lagi tentang sumber daya manusia gitu. Gimana caranya gue bisa worth it buat orang lain, gimana caranya gue bisa
bener-bener peduli banget sama keadaan mereka dan gimana caranya gue bisa ngembangin mereka gitu. Kayak gitu sih gue mikirin hal itu juga gitu. Tapi ya walaupun memang aku masih kentang gitu ya dan belum berpengalaman sama sekali, tapi gue harap semoga saja gue bisa inilah ya, bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Nggak terbaik juga, maksudnya gimana ya, ya bisa worth it lah gitu buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau kalau harapan gue sih gitu, moga aja bisa gitu. Walaupun memang gue sering merasa hidup gue useless, yang lain udah pada mulai, udah pada start, sedangkan gue gini-gini aja gitu kan. Tapi ya udahlah, gak apa-apa gitu, kita pasrahin aja main di atas gitu. Dan ya sambil pasar juga sambil berusaha sih, jangan lupa. Kayak gitu sih paling. Em, udah paling ya segitu aja podcast dari gue. Nanti em, kalau misalkan ada kesempatan, siapa tahu ntar gue collab sama teman gue ngomongin soal bebas sih apa aja gitu ya. Oke, udah apa lagi tuh yang mau diomongin sok. Ya udah ya kalau gitu, podcast gue akhir